Halo guys, ketemu lagi bersama gue di sini. Tentunya dalam acara Berani Podcast bersama gue, host favorit sejagat raya. Gue Cakra Berani, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu ini dia adalah my teacher, my lecturer, my idol, the legend, one and only Agung Helfrock Bagirkil. Halo. Sehat. Alhamdulillah masih gondrong. Alhamdulillah ya. Selalu gondrong ya. Iya. Cocok nggak jadi host? Cocok lah. Pas. Iya. Wah ini Kang Agung, waduh, luar biasa loh. Gue bisa datangin soalnya padat banget sekarang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kang. Iya. Sekarang apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah baik. Dan kenyang juga. Tadi udah makan mie dulu. Wah. Terima kasih loh makanan. Iya, jadi Kang Agung mumpung ada event di Jakarta, kita langsung culik aja. Culik dulu ya di sini ya. Mumpung lagi di sini ya, Jack ya. Iya. Waduh, udah lama ya. Udah lama janjian juga nih. Iya. Kita terakhir ketemu udah lama ya. Ada Berapa purnama ya? Ada 4 purnama ada. Sekitar itulah Kang. Iya. Jadi Kang Agung ini sekarang mulai disibukkan lagi dengan beberapa off air ya. Iya betul. Iya. Terus kalau off air selain off air itu Kang, kegiatannya apa sih? Selain off air ya kayak ngajar, ya banyaknya sih yang berhubungan dengan musik juga gitu. Oke. Kayak ngajar gitar, terus selain itu juga bikin lagu gitu, workshop sama band. Karena kita punya target itu ya dalam waktu dekat itu kita udah pengen beresin materi semua supaya kita bisa masuk lagi ke studio, bisa rekaman lagi buat bikin album baru lagi. Gitu. Oke. Jadi ngajar tetap juga produksi. Iya, Produktif betul, ya, betul, tetap produktif dengan burger kill-nya. Wah keren loh. Terus Kang Agung sekarang kalau untuk ini ya, kalau untuk gitar itu masih di brand itu ya? Masih. Aku dari 2008 itu udah pakai udah apa namanya udah pakai brand itu, pakai Sektor. Dan sekarang 2022 akhir masih juga pakai gitar yang sama, pakai brand yang sama gitu. Oke. Lumayan Hebat. udah 14 tahunan lah ada ya. Iya 14 ya. Iya. Kang Agung ini udah lama banget sama Sektor. Udah bisa dibikinin patungnya ya. Gila sih. Terus Kang Agung gimana? Maksudnya sekarang project sorry, ini yang aku lupa nih. Kang Agung ini kemarin baru saja lulus lulus tesis, sidang tesis. Iya. Ya, Alhamdulillah. kita ucapkan selamat buat Kang Agung. kasih. Sekarang udah nambah lagi titelnya. Iya. Udah nambah lagi MM. Udah S2, master. Bukan master apa-apa ya. Iya. Iya. Gimana Kang? Survive. Maksudnya ini kan mainin musik di side stream ya. Betul. Bukan mainstream. Iya. Dan itu kan membutuhkan effort. Betul. Itu gimana survive? Iya. Kalau misalnya kita lihat ya taruh kata kita main di industri musik yang mainstream misalnya ya. Itu mungkin jalannya atau yang bisa dilakukannya bisa dibilang udah kelihatan, udah kebayang gitu kan. Ya misal untuk mainstream ya musiknya pun musik yang bisa diterima untuk ya oleh masyarakat luas kan. Tapi untuk kayak kita di side stream gitu yang musiknya ekstrim, terus pandangan masyarakat juga banyak yang masih negatif kan gitu ya. Iya. Ini juga pasti ya itu tadi secara effort itu pasti lain dengan kita yang apa dengan orang-orang yang berada di industri mainstream. Oke. Ya. Jadi ya kalau yang untuk di side stream pasti bisa dibilang apa namanya lebih tinggi lagi effortnya ya. Ya.
Ya satu hal yang paling sederhana aja, musik di industri musik ekstrim kan nggak semua orang bisa terima musiknya. Misalnya untuk kalangan-kalangan tertentu masih banyak orang yang mikir ini musik apaan nih gitu ya. Emang bisa ngapain, bisa punya hasil apa dengan lu bermain di musik kayak gini gitu. Banyak kan pandangan-pandangan kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya pandangan-pandangan kayak gitu juga itu kalau misalnya dibalikin lagi ke pelaku di musik side stream, sebetulnya mereka harus jadi lebih kreatif lagi sebetulnya. Lebih kreatif lagi. Harus lebih kreatif lagi, harus lebih banyak effortnya gitu. Nah, tapi di sisi lain, ya selain harus lebih kreatif dan lebih banyak effort, sebetulnya effort yang gitu kan, kalau kita lihat lagi di sudut pandang yang lain, sebetulnya di industri musik side stream ini gitu ya, banyak sekali industrinya gitu yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya kita bermusik gitu. Ya bermusik dan industri di sisi lainnya yang bersinggungan dengan musik ekstrim itu banyak. Contohnya? Ya, contohnya kayak kita bisa garap merch-nya. Ya, merch ini salah satu hal yang memang bisa dibanggakan sebetulnya sama pelaku di musik side stream. Oke. Dibanggakan. Dibanggakan. Contoh kecil, ketika satu band band mainstream, mereka rilis merchandise. Belum tentu merchandise-nya itu akan laku seperti di musik yang side stream. Side stream. Kalau yang di side stream kebanyakan fan base-nya itu loyal. Iya kan? Jadi mereka tuh nunggu si band A, mereka udah suka sama band A gitu ya di musik ekstrim. Mereka rilis apapun, mereka pasti beli. Ya kan? Karena itu juga kebanggaan buat fanbase-nya gitu. Kebanggaan buat fanbase-nya, iya. Mereka rilis produk apapun, mereka pasti tungguin dan pasti beli. Gitu. Dan itu salah satu apresiasi fanbase-nya ke si bandnya juga. Gitu. Oke. Ya. Nah, kalau buat gue sih, ini kenapa tadi gue bilang ini salah satu hal yang bisa dibanggakan? Banggakan. Karena belum tentu satu band di mainstream ketika dia rilis merchandise itu adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh fanbase-nya. Ya kan? Kadang fanbase-nya pun ya belum tentu juga mau untuk beli produknya mereka. Produknya gitu. mereka. Ya kadang masih bisa mikir antar aja deh gitu. Ntar aja deh. Gue cukup datang ke panggungnya aja itu juga udah support buat. Tapi kan gitu. ada juga yang beli bajakan. Di mana? Di musik kita. Iya. Banyak. Itu Banyak mah juga. nggak bisa dihindarin sih. Nggak bisa dihindarin. Waktu kita pernah kita waktu itu main sama Om Iwan Fals. Kita main di rumahnya kan, di panggungnya tuh. Kita jalan, terus mau ke rumahnya tuh ada jalan panjang gitu ya, bukan jalan raya tapi. Gang. Enggak gang juga sih ya, jalan cukup lah 2 mobil. Tapi di pinggir jalan itu semua merchandise-nya Bang Iwan. Oh. Gitu. Dan itu nggak ada license-nya dari Bang Iwan? Kayaknya sih enggak ya, soalnya pas ditanyain, Bang itu gimana di depan kok banyak banget yang jual merch Iwan Fals gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Jadi kalau bajakan sih ya itu terjadi ke siapapun ya. Oke. Maksudnya di mainstream atau di side stream juga sama sebetulnya. Seorang gitu. Iwan Fals juga. Iya dan Om Iwan juga udah bilang ya udah mau gimana lagi ya udahlah anggap aja bagi-bagi rezeki gitu. Bagi-bagi rezeki. Oke. Itu sih. Ya, soalnya itu sih balik lagi ya ke kesadaran masing-masing sebetulnya. Kesadaran masing-masing sih. Ya, cuman itu ya balik lagi ke situ tadi Cak, di industri ini kita kalau misalnya mau survive atau mau bisa bertahan dengan apa yang kita suka dari industri dari sisi musik ekstrim ini, intinya kita harus selalu berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Ya, terus selain kreatif juga kita harus bisa selalu inovatif gitu. Inovatif. Gitu ya, karena ya kita mau bertahan otak kita pakai gitu. Maksudnya cara berpikirnya apapun yang bisa kita lakukan di sini, toh pada dasarnya di industri side stream itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Merchandising, event organizer itu juga bisa kan. Terus sisi-sisi lainnya ya apapun lah gitu ya. Misal dari event organizer juga itu juga nantinya ada sponsorship dari situ gitu kan. Banyak Banyak sih ya.
Mulai dari artwork mungkin ya. Iya, artwork betul sekali. Jadi yang dulunya memang tidak dilihat, Iya. ya, tidak dilihat, Tidak dan, dilihat. dan stigmanya selalu negatif ke Negatif, industri musik ini. Ya sekarang banyak banget yang memang sudah dibuktikan Sudah dibuktikan. bertahan hidup dari musik ini gitu. Dan jangan salah, banyak loh yang keluar sampai ke luar negeri ya. Banyak. Melakukan tour. Iya, apalagi kalau di luar negeri ya. Iya. Walaupun musiknya side stream, ya extreme music gitu. Tapi industri mereka tuh besar banget. Besar banget ya. Besar banget. Kayak contoh misalnya Wacken Open Air. Ah, Ya, mereka itu kerjanya ya istilahnya setahun sekali aja kan. Karena Wacken Open Air kan annual gitu ya. annual. Di setiap Agustus lah taruh. Setiap Agustus. Tapi yang datang ratusan ribu orang di situ. Ratusan ribu orang. Dari seluruh. Dari seluruh dunia itu Seluruh udah dunia. kayak Iya, apa namanya? Kayak naik hajinya orang metal kan. Iya, naik haji. Iya kan? Dan yang kemarin pun yang kita main di sana 2002 untuk kedua kalinya itu juga penuh. Penuh banget. Dan itu ada yang dari mana-mana gitu ya. Eropa Amerika udah pasti kumpul lah di situ pas di Wacken Open Air. Itu kurang lebih 300.000 orang ada di situ. 300.000 orang. Ya, kita bisa bayangin Buset. dari penjualan tiketnya aja. Iya. Satu. Heeh. Terus keduanya dari booth makanan, Dari but makanan. merchandise, hiburan lainnya gitu ya. Kebayang nggak yang masuk ke event organizer-nya kayak gimana? Oh iya. Ya, dan itu tertib semua. Apa namanya? Bisnya ke venue dari ada shuttle-nya ya. stasiun ke venue, dari venue A ke venue B, maksudnya di area itu juga. Itu setiap 15 menit bisnya nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Jadi orang udah aman banget gitu. Nah itu kebayang kan, maksudnya dia dengan cukup kerja 1 tahun sekali gitu 1 tahun sekali. ya, tapi kayak gitu. Tapi bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng, kita pulang dari sana Cak. Jadi kita hari terakhir kan masih di sana. Kita pulang itu udah announcement Wacken Open Air 2023. Tapi to be announced nih ceritanya nih. To be announced. Ya, to be announced. Kita 4 harinya, kita waktu itu dari Jerman kan ke Belanda. Kita masih mantau juga nih, seru juga nih kayak gimana. Sold out. Wow. Padahal acaranya masih tahun depan, Agustus tahun depan. Line up-nya belum dikasih tahu siapa aja. Astaga. Persis pendaftaran jemaah haji ya. Nunggu. Iya gitu. Biarin deh bandnya siapa aja gitu. Gue beli aja dulu tiketnya sekarang. Iya, sampai kayak gitu, Cak. Sampai kayak Jadi, gitu. Ya itu, Gila sih. di luar tuh industrinya udah sampai kayak gitu, udah sangat hidup. Jadi nggak peduli gue dari side stream atau mainstream gitu. Nggak peduli lagi, gitu. nggak peduli. Label pun sama kan. Label Kayak Roadrunner, Roadrunner. ya kan? Ya hitungannya label besar walaupun label untuk musik Musik ekstrim. ekstrim. Wow. Dan dia masih bertahan sampai sekarang masih. hari ini. Iya, Gila sih. gitu. Nah, ini seru nih karena kemarin sebelum Amerika, gue ketemu dulu sama Kang Agung lagi ngurus visa. Oh iya. Amerika. Gimana Kang? Bentar Kang. Ini seru karena setahu gue ya, Ya. Beneran kalau salah. Band yang touring ke Eropa banyak. Tapi band yang melakukan tour di Amerika kayaknya dikit. Ya dikit. Untuk metal kayaknya yang setahu gue baru BK. Oke. Bener nggak Mas? Ya bisa dibilang gitu, bisa enggak juga sih. Bisa. Karena ada beberapa band di Amerika kayak AK47 nih. Itu orangnya Indonesia kan. Iya. Terus Suaka juga orang Indonesianya juga ada. Tapi dia stay di sana. Iya itu Tapi aja dia stay. perbedaannya. Tapi Itu kalau perbedaannya. konteksnya band Indonesia yang tur di sana ada gitu ya. Band metal Indonesia yang tur di Nah sana ini ada. hebatnya Burger Kill nih. Itu yang gue salut banget sama Burger Kill. Gila sih. Nah Amerika gimana Kang? Amerika ya, kita waktu itu jalan 16 state di sana. East Coast. Jadi kita 16 state ya. 16 state tiap hari kita. Maksudnya state itu negara? State itu ya Kabupaten? Iya. Atau apa ya? Kalau di Eropa kan misalnya negara nih. Oke. Cuman kalau Amerika kan semua udah Amerika aja gitu Amerika ya. aja udah. Jadi kayak dari New York ke Chicago terus ke Oh state ya namanya state, ya. Oh. Jadi
Memang jaraknya juga bisa dibilang sama, misalnya dari Paris ke Jerman ya ini juga sama kayak dari New York ke mana misalnya, apa sih waktu itu ya kota pertama tuh, Philadelphia. Philadelphia. Ya, anggapannya gitu ya kata pertamanya waktu itu ke situ juga kan. Ya sama kayak jaraknya sama juga segitu-segitu juga 8 jam. 6 jam. 8 Cuma jam. karena memang pulaunya besar banget kan gitu ya. Oh. Ya sebetulnya bisa dibilang ya ganti state gitu. Cuman ya kalau udah seluruhnya kan udah United States gitu kan. Iya, Itu aja sih. Cuman ya itu waktu itu 16 states di sana. East Coast kan kebaginya dua nih, apa namanya, besar banget daerah sini dan daerah sini. Daerah sini juga udah besar banget gitu. Bisa dari sini berangkat sampai ke tengah terus ke atas balik lagi ke sini gitu. Oh. Itu 16 state di sana. Itu bisa dibilang 16 provinsi mungkin ya kayak gitu ya. Iya, 16 provinsi. Betul. Nah, kita punya pengalaman serunya itu. Jadi kita bener-bener tuh pakai van tiap hari. Kita pakai 2 van waktu itu. 1 van untuk orang dan alat. 1 van lagi untuk orang dan baju-baju. Baju-baju. Jadi ini 2 band berangkatnya. Kita bagi 2. Di split. Terus di masing-masing mobil tuh ada perwakilan dari band Swaka juga yang tahu Medan di sana kan. Oke. Jadi kita driving gantian. Gantian Cak, tiap hari itu gantian. Jadi kita pergi nih misalnya ya dari dari state ke satu ke state berikutnya 6 jam misalnya. 6 jam. 6 jam pergi pagi jam 10 jam 9 gitu ya. Sampai state berikutnya itu jam 4 sore atau jam 5 sore. Kita istirahat dulu, udah ke venue langsung set up karena acara biasanya mulai itu jam 6 ke atas. Oh. Kita set up, kita turunin ampli, kita turunin drum segala macam. Karena datang tuh rata-rata tempatnya ya kan kita ada juga yang di panggung besar. Panggung besar. Ada juga yang di bar. Di bar. Gitu ya. Nah, ada juga yang di apa namanya? Ya tempat gigs juga gitu tapi kecil gitu. Kecil. Kayak studio show-nya juga ada. Ya, gitu. studio show. Nah, jadi rata-rata kan si stage itu kosong. Kosong. Iya, stage-nya permanen, Terus? tapi kosong. BK ngapain? Nah, jadi Akustikan. enggak, jadi makanya di sana tuh mau ngeband tuh susah, bukan susah ya, maksudnya harus effortnya harus lebih. Effortnya harus lebih. Iya, jadi kayak lu harus punya alat, lu harus punya equipment sendiri gitu, semuanya gitu. Jadi datang ke venue kosong nih. Kosong. Nah, kita tinggal lihat jadwalnya. Kita di venue ini main jam berapa? Main ke berapa? Kalau kita main pertama ya udah kita langsung set up. Setup. Tapi ada juga yang kita main ketiga atau keempat. Ada juga yang kita yang kayak gitu. dikasih main terakhir. Tapi alat-alat yang band sebelumnya kita nggak bisa pakai. Nggak bisa, nggak boleh. Karena Nggak boleh. dia sendiri bawa alat. Iya, jadi semua band tuh gitu. Semua band tuh pasti kayak gitu. Berarti Mereka bawa semua backline kayak gini udah dibawa. bawa sendiri. Drum set. Iya. Dan kebayang nggak Cak, kita tanpa teknisi di sana Cak. Tanpa teknisi, tanpa kru gitu, tanpa runner gitu ya. Jadi sehari-hari itu gitu. Sampai sampai ininya state berikutnya turunin alat, set up di atas panggung. Gak lama kemudian prepare untuk manggung. Beres manggung kita turunin alat lagi, masukin lagi ke van, nyetir lagi. Nyetir lagi. Gila itu seru sih. Seru. Seru Dan sih. serunya tuh memang itu udah budaya kan di mereka kan. Budaya di mereka. Budaya. Jadi gini, kalau kita main kedua nih ceritanya ya. Band ke-1 main dulu nih. Main dulu. Ketika band pertama itu beres, selesai, kita harus mau juga bantuin turun-turunin alat mereka. Biasanya saling Gotong bantu. royong lah ya, Iya, gotong kita royong. bantuin turunin. Terus kita naikin juga biasanya sih mereka juga bantuin. Iya, bareng-bareng gitu. Oke. Nah, terus biar cepet mereka udah pikirin juga. Oh, gue main kedua nih. Berarti pas band pertama main gue udah set up drum di bawah, udah dibikin kayak gini. Jadi ke atas udah tinggal naik-naikin. Dan itu tuh nggak bukan setup yang sederhana loh, Cak. Oh iya? Ada yang pakai apa namanya tuh? Yang drum tuh Rak. rak Gibraltar. Gede aja setup drumnya, Cak. Wah, luar biasa mereka Yang total gitu. double bass ya. Iya, memang bener. Head cabinet dia bawa. Head cabinet. Bawa sendiri, angkut sendiri. Nggak hanya cowok ya, cewek pun bawa head. Gue pernah lihat. Di Australia itu seperti itu. Gila sih. Ada cerita lucu juga, rata-rata memang di luar tuh kayak gitu. Kita waktu di Australia juga kan ikut latihan juga kan.
Masuk studio itu studionya kosong. Studionya kosong. Iya. Terus? Ya memang kita udah bawa juga, udah dikasih tahu lo mau latihan besok ya, oke, bawa alatnya. Wah. Jadi kita bawa, ada ini doang nih, speaker ini sama mixer. Mixer. Buat vokal doang. Terus amplinya? Bawa sendiri semua. Jadi studio kosong. Astaga. Jadi di studio luar tuh mau ngeband tuh kayak gitu. Oh, begitu ya, Sampai kan? kita pernah mau manggung ya, yang di Australia ini. Cewek bawa head gitar gitu. Dan gue nanyain karena ya budaya di kita kan nggak biasa juga. Iya nggak biasa ngelihat kayak gitu. Gue mau bantuin, memang mau bantuin, takutnya dia keberatan gitu. Perlu bantuan nggak? Gak usah, udah biasa gue gitu sendiri lagi. Dan itu biasa. Jadi beruntung buat orang Indonesia yang pengen ngeband tuh, belum punya alat juga bisa nikmatin. Beruntung banget. Sewa ampli di sana $120 sehari. Sehari $120 itu. Ya hitung aja gitu kan, sejuta lebih lah Iya, gitu. hampir. Untuk sewa ampli aja mau latihan. 120 hampir. 1.3, 1.4 segituan. Jadi ya beruntung di sini gitu. Sepertinya udah banyak yang dimanjakan kan. Banyak yang dimanjakan. Satu hal lagi, ini juga menarik sih menurut gue, memang nggak bisa lupa juga. Waktu itu ada satu band gitarisnya ke gue. Oke. Ya ke kita gitu ya, ke si BK. Bilang, ada yang bawa kabel gitar lebih nggak katanya gitu. Mau minjam jack. Iya. Oh ada, kita bawa. Boleh pinjem nggak? Dikasih pinjem tuh dia seneng banget, Cep. Makasih banyak ya. Lah Makasih banyak. kok senang banget? Udah. Akhirnya manggung kan mereka. Temen-temenku bilang, di sini gitu. Jadi ketika lu ngeband, ada alat lu yang ketinggalan, tanggung jawab lu. Walaupun temennya pasti punya stok kabel Stok banyak. kabel banyak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak dipinjemin. Lu nggak disiplin. Lu nggak disiplin, dimarahin dulu. Iya, bisa diomelin kalau minjem ke teman yang lain. Jadi mendingan dia diam-diam cari ke teman band yang lainnya gitu. Sampai segitunya ya. Maksudnya mereka tuh udah disiplin banget ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Keren kan? Keren sih menurut gua. Itu kan culture ya. Culture betul. Maksudnya Tapi kalau- iya, sorry motong. Eropa, Amerika, Australia gue lihat kayak gitu. Amerika juga ya. Iya, sama. Harus diterapkan juga itu kan. Harus ya, tapi kayaknya berat sih. Mau latihan band dikasih studio kosong gak akan laku langsung, Jak. Nggak apa-apa. Kita mulai di ujung burung aja dulu. Syaratnya apa? Bawa alat sendiri, setup sendiri. Wah ribet buat orang sini pasti. Nah, kenapa begini, Kang? Iya, soalnya kan kita standar internasional. Iya. Wah, gila ya. Maksudnya Indonesia ini memang banyak yang dimanja ya. Ya. Kalau kita mau ini ya, Betul. ngelihat ya. Tapi kalau kita di sini justru, oh gue mau pakai kru dong. Iya betul. Iya kan? Betul. Pakai kru lo, pakai ini lah. Alat vendornya apa nih? Gue siapin Marcel ya. Iya. Readersnya minta bisa bugi. Di sana. Nggak bisa kayak gitu. Tapi Kayak gitu ya. ketika kita manggung di tempat yang besar gitu, kan ada juga dari 16 itu kita ada panggung yang Ras pernah main di situ. Ya memang gedungnya memang gedung untuk acara. Oh, Emang udah legend gitu tempat acaranya. Terus kita juga ada yang memang Nirvana panggung pertamanya di situ. Nirvana gitu. panggung pertamanya di situ. Kita main di situ juga gitu. Jadi ya orang-orangnya SDM mereka tuh keren sih menurut gue. Jadi kita udah siapin riders juga, mereka tuh udah siap gitu. Mereka tuh aware gitu dengan catatannya gitu. Sampai dia bilang lu perlu ini ya. Sorry gua nggak ada yang ini, tapi ada alternatifnya yang ini. Ada opsinya lah apa? ya. Apa? Dengan dia masih pikirin itu juga, oh ternyata mereka notice ya, mereka tuh peduli gitu sampai ke situ gitu. Peduli ya. Gak hanya apa sih ini band siapa kagak tahu juga, udah datang aja dulu, udah syukur bisa Iya, kesini udah juga lo syukur. gitu. Gak gitu. Nggak. Mereka hargain sampai ke situ. Terus sampai teknisnya juga. Lo perlu apa? Perlu bantuan apa? Gua cuma perlu gini. Oke, dia kerjain. Tanya lagi, udah aman semua? Udah. Kayak gitu. Sampai belum kita ngomong all good, dia nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Oh, dijagain ya. Dijagain. Gila sih. Kang Agung masih ingat gak tempatnya itu? Yang Ras pernah main, Nirvana pernah main. Tempatnya itu masalah aku satu, suka lupa tempat. Di Bandung aja nyasar terus. Kalau jalan-jalan nanyain ke istri, ini belok kemana nih? Boleh tanya Ramdan. Kalau yang di Ohio ingat itu tempat pertamanya Nirvana panggung Ohio. situ. Terus satu lagi apa yang Rush itu emang masih ada tulisan Gedili. Masih ada. Tanda tangannya. Bawahnya tulisin berkecil di bawahnya. Ya, itu bener.
Ya kayak Gor Saparua lah. Iya benar. Di mana ini Iya. pada bermula di situ ya. Iya betul. CBGB ada juga kan. tapi udah nggak ada waktu itu kita. Udah nggak ada ya. Udah kan. Gila sih Kang. Udah jadi bar sekarang. Iya. Jadi restoran sorry. Jadi ada rencana lagi ke sana. Pengennya sih gitu. Jadi sebetulnya sebelum pandemi juga kita kan sebetulnya dari Amerika terus kita ke Nepal ya. Nah dari Nepal itu kita pengennya langsung Asian Tour. Asian Tour. Ya, karena sebetulnya udah ada juga jadwalnya Asian Tour sama Australian Tour. Jadi dua ini setelah itu baru Indonesian Tour untuk album Adamantine terakhir tuh. Adamantine. Cuman keburu pandemi. Oh. Jadi tadinya tuh Eropa kan dari Eropa berangkatnya, terus Amerika, Nepal, Australia Asian Tour, baru Indonesian Tour. Itu rangkaian album promo album itu. Promo album gitu itu. Ceritanya begitu. Cuman keburu pandemi. Nah kalau sekarang sih ya paling mulai lagi untuk tahun depan kita range lagi. Di-range lagi ya. Ya di-range lagi kayak Jepang juga itu udah ada 5 titik. 5 titik. Kita coba tanya lagi kira-kira gimana. Kira-kira gimana untuk sekarang. Terus yang di Australia juga gimana. Kalau untuk Eropa, Amerika, yang Eropa juga pengennya sih kita ada agenda lagi. Terus kalau Amerika kemarin udah sempat ngobrol juga sama teman-teman di sana. Kita mau Zoom meeting dulu. Kita mau rencanain apa nih buat berikutnya. Kemarin East Coast, mungkin kita sekarang West Coast-nya gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Hebat ya. Jadi sekarang lagi ini ya Kang, lagi ada project musik selain BK. Selain mengajar atau apa? Kalau project sebetulnya sekarang ya gue sendiri sih fokus di BK dulu. Fokus di BK. Karena kan kemarin ya BK juga sekarang kondisinya bisa dibilang yang masih mulai lagi merangkak lagi kan ya. Dengan berbagai macam kejadian di belakang gitu. Oh iya. Ya jadi kalau misalnya ya kita lihat kondisi sekarang ya memang BK tuh perlu banget perhatian yang khusus nih di sini gitu. Oke. Kayak ya anak bayi kan harus kita perhatiin lebih gitu. Pokoknya di treatment dengan sangat-sangat. Ya betul. Jadi ya kalau untuk project di musik sendiri di luar dari itu ya intinya kalau untuk untuk BK sih intinya fokus di situ dulu. Tapi kalau untuk yang di luar BK kayak misalnya ada undangan untuk kurasiin band, undangan untuk ngeproduserin band atau music director jadi music director di situ. Ya paling yang gitu-gitu aja gitu. Bukan yang banyak sengaja nih kayak misalnya fokus untuk solo album juga gitu, fokus ya untuk apa gitu. Kemarin ada Agung Project. Jadi ya itu di hold dulu aja, fokusnya dulu aja ya. Dulu. Jadi ya di luar itu ya tergantung dari yang ngajakin atau yang undang. Ya, itu juga lihat waktunya aman, oke, berangkat gitu sih. Nah, itu kan fasenya tuh panjang banget ya, Kang. Maksudnya kita tahu bersama dari 95, Kang Agung masuk, terus sampai titik di mana Kang Eben yang sangat berpengaruh sebagai motor, dan Kang Agung bertahun-tahun bareng dia. Oh banget ya. Itu gimana sih Kang Eben? Apanya? Wah itu udah lebih dari sekedar sahabat sih kalau buat gue sendiri. Udah jadi kakak, udah jadi mentor segala macem gitu. Terus yang ngebentuk banyak juga perannya Eben yang ngebentuk main gitar gue juga gitu. Itu ya kebayang lah jadi roommate gitu selama tour gitu ya. Jadi ya itu udah lain gitu nilainya gitu. Kalau buat gue pribadi kayak ada dua sisi nih. Atau yang selalu gue inget tuh omongannya Mas Mudia waktu itu. Dia di salah satu tulisannya tuh di majalah dia bilang Agung sama Eben itu seperti kampak bermata dua. Oh, gitu kampak ya. Bermata dua? Iya, itu tuh selalu nempel. Buat gue tuh selalu nempel gitu. Ya itulah gitu. Jadi kebayangkan saling ketergantungannya. Oh, oke. Gue sama Eben gitu. Oh, filosofinya dari situ ya? Dua sisi? Enggak dari situ, cuman omongan Mas Mudia itu tepat banget. Dan itu yang kita rasain sebetulnya gitu.
Oke. Dan Dan itu relate banget. relate lah. Relate. Jadi emang bener kapak bermata dua ya. Satu tajam kemana, satu tajam Iya. kemana gitu. Tapi nggak tabrakan. Gak tabrakan. Memang ranahnya juga beda aku sama Eben. Iya kan? Ya misal dari sudut pandang bergitar dia lebih ke rhythm section, aku ke harmoninya misalnya. Oke. Groove-nya dia groove-nya, aku harmoninya. Harmoni. Eben rhythm section, aku melody sectionnya misalnya. Oke. Misal ya. Iya. Kayak gitu sih. Terus apakah waktu almarhum pergi itu titik terendah? Oke, ya bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau buat gua sendiri di Burger Kill itu 2 kali berarti kan ditinggalin meninggal. Iya sih, 2 kali. Ya. Sama persis apa yang dirasain, ya mungkin sama ya apa yang dirasain sama siapa? Kok jadi lupa? Foo Fighters? Irfan Skamik. Bukan Foo Fighters. Foo Fighters. Si Kok jadi Dave Grohl. Dave Grohl. Ya. Dia pertama kali ditinggalin Cobain. Ya. Oh, Sahabatnya ya. Oke. Terus akhirnya di Foo Fighters sahabatannya sama drummernya meninggal 2 kali kan, sama. Mungkin, ya. Lihat beberapa interview juga dia bilang statement-statementnya sama lah apa yang dia rasain sama yang kita rasain gitu. Terutama buat gue pribadi gitu, 2 kali ditinggalin kayak gitu di band. Ya berat sih pasti ya. Dan yang kemarin juga ya ditinggal Ivan juga, itu titik terendahnya Burger Kill juga bisa dibilang kayak gitu. Kita juga udah ngerasa frontman kita yang meninggal nih gitu. Vokalis kita yang meninggal. Bubar aja gitu nih Ben. Oh, sempat. Sempet kayak gitu aku pas almarhum Ivan baru meninggal. Oh. 2 kali melewati fase itu. Iya. Terus pas kemarin pas Ben meninggal, ya ngerasa juga bubar kayaknya nih Ben. Oh ya? Refleks ya dalam pikiran tuh, kayaknya nih bubar deh Ben gitu. Wow. Kayak gitulah Cak. Jadi ya gimana? Satu frontman, sekarang frontman lagi yang perginya. Iya sih. Kaptennya lah ya. Gitu. Jadi udah sampai sempet di fase itu. Akhirnya beberapa minggu dari situ kita pikir terus, gue juga mikirin terus nih gimana nih. Lihat support dari teman-teman yang pokoknya Burger Kill jangan sampai bubar. Lihat dari keluarganya almarhum juga, pokoknya Burger Kill jangan sampai bubar. Oh. Supportnya dari teman, dari sahabat, dari keluarganya justru gitu. Itu yang bikin. Itu yang bikin kita jadi dikit-dikit. Tenang aja, pokoknya kita support, dari mana-mana tuh selalu itu gitu. Jadi itu juga ngasih kayak energi tambahan gitu buat kita, buat ngasih tenaga tambahan yang lagi terseok gitu ya. Oke yuk, ada yang narik tangan kita gitu. Untuk bantu berdiri gitu. Iya, karena sampai pernah saya dengar Kang Agung ini lihat gitar aja kayak lemes gitu. Iya. Beberapa minggu. Ya itu maksud tadi, mungkin apa yang Dave Grohl rasain tuh sama yang gue rasain ya. Dave Grohl tuh jangankan lihat gitar, dia masuk ke minimarket gitu ya, denger radio, denger lagu tuh sakit hati. Denger musik lah gitu. Iya. Nggak spesifik ke instrumen nih. Dia sakit hati nggak mau denger musik gitu untuk beberapa waktu gitu. Oh sama yang ngerasainnya kayak gitu lah. Wah, 2 kali ya 2 kali mengalami fase ya. titik terendah itu. Makanya mulai lagi denger musik itu karena dengerin Dave Grohl mulai lagi kayak punya ikatan emosi yang sama nih. Yang sama. Jadi dengerin Foo Fighters, mulai lagi ke trigger dengerin musik lagi dikit-dikit. Mulai lagi megang instrumen, megang gitar lagi. Sama persis loh. Dave Grohl ditinggalkan Kurt Cobain, ditinggalkan Taylor Hawkins. Kang Agung ditinggalkan 2 frontman juga. Wow. Iya. Iya gitu. Dan sempat berpikir untuk bubar. Sempet 2 kali berarti. Bubar karena kondisi, tempat kepikiran bubar karena kondisi itu gitu. But we have to survive. Ya. Gitu, Mantap survive terus. Pokoknya gue selalu support Kang. Terima kasih, Cak. Terima kasih. Iya, soalnya Kang Agung ini banyak membantu juga loh.
Kita di awal-awal rekaman, Oh iya ya. di produksian, Heeh. dan sempat coaching klinik, workshop ya. Iya workshop waktu itu. Di coaching 1 bulan di Ujung Berung. Iya. Jadi anak pesantren ya. Pesantren Di situ dulu di rumahnya Malum. main musik terus-terusan ya. Wah Rumahnya gila. Itu wah nggak kebayang itu mah dulu. Kalau diulang lagi kayaknya wah momennya ya. momennya itu susah loh. Susah itu susah. Ngabisin waktu Iya. bareng produksian. Gak kerasa lagi ya. Wah nggak kerasa. Iya. Wah Kang Agung ini terima kasih banyak. Sama-sama, Cak. Di podcast ini saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Cak. Dan Kang Agung ini harus selalu semangat. Amin. Karena Burger Kill itu bukan hanya orangnya, membernya aja, tapi Burger Kill itu adalah semua penggemar-penggemar musik yang ada di Indonesia dan di Terima seluruh kasih. dunia. Terima Wah, kasih, Cak. nggak bisa. Wah, gila. Gue mau tanya apa lagi ya? Apa, Cak? Oh, kira-kira harapan Mm-mm. untuk musik Indonesia itu mungkin dari segi industri atau segi musisinya, mungkin ada pesan ya Kang? Pesan ya yang pasti ya tetap pada dasarnya musisi itu kan fokus utamanya berkarya ya. Oke. Ya jadi ya apapun kondisinya sekarang gitu. Ya tetap semangat berkarya itu emang kunci utama dulu gitu. Terus ya kita juga harus bisa saling hargain juga gitu. Sesama musisi ya kan. Dan sekarang itu yang sudah mulai kebentuk. Kalau dulu kan masih ada kesan lo anak metal, lo anak pop, lo anak ini gitu ya. Iya dulu kayak gitu. Masih gitu kan. Dulu kayak Sekarang gitu. kayaknya musisi juga udah mulai terbuka semua. Terbuka semua. Gitu. Itu yang harus kita pertahankan dan lebih Oke. kembangkan lagi sih. Ini dari segi musisinya ya. Dari segi Kayak kita bisa berteman sama Marcella Kotak gitu. Kita bisa berteman sama siapa gitu. Enda Reza misalnya kan. Ya, yang bisa. bener-bener lintas genre kan. Gitu. Jadi ya sekarang mau dari masing-masing genre pun kayaknya udah mulai ke situ gitu. Jadi itu yang harus dicontoh juga sama generasi berikutnya gitu, regenerasinya, bahwa band-band yang sudah aktif, yang sudah jadi, yang sudah profesional pun seperti itu loh gitu. Ya band-band yang baru merintis juga harus bisa ngelihat ke situ juga gitu. Melihat ke situ juga. Jadi gimana sih cara bersosialnya musisi di Indonesia itu kayak gimana? Nggak mengkotak-kotakan diri, Nggak mengkotak-kotakan diri. ngeblok orang gitu. Nggak Maksudnya, ngeblok. nggak ngeblok orang itu dalam artian lo anak metal jangan main kesini loh gitu. Nggak gitu maksudnya. Atau gua nggak mau main sama anak-anak black metal itu gitu. Iya. Gitu ya. Itu yang kayak gitu tuh masih banyak loh. Iya sih. Maksudnya pride-nya dia itu terlalu tinggi dengan genre bener. tertentu. Bener. Gitu sih. Itu yang harus di ini ya. Iya, kadang itu juga bisa jadi permasalahan besar. Iya sih. Misalnya ada satu kota tertentu gitu, padahal musisinya bagus-bagus di sana. Bagus. Pas ngobrol sama teman-teman di sana, permasalahan mereka itu ternyata. Gap ya. Iya gitu. Atau yang senior ngerasa nggak pengen bawa yang juniornya gitu, nggak pengen juniornya lebih naik. Oke. Kayak gitu-gitu. Ada yang kayak gitu kan. Iya. Ada. Tapi kalau misalnya Kang Agung, lu kan udah ngelewatin 2 masa nih. Artinya dari antara analog dan masuk ke dunia digital ya. Dulu kan kita tuh harus berkualitas, harus begini baru bisa rekaman, harus bagaimana. Nah sekarang tuh kebanyakan fenomena viral. Itu gimana menurut Kang Agung? Fenomena viralnya Yang banyak gitaris tuh heboh doang di feed, di reels, di TikTok misalnya. Tapi pas manggung nggak pernah dilihat, nggak ada karyanya. Oh iya. Uh-uh. Ya esensinya balik lagi gitu, bahwa kita gitaris misalnya ya apa sih sebetulnya hasil esensinya tuh karya kan. Oke. Ya kita cuman hanya bermain gitar kalau misalnya kita nggak bikin karyanya gitu. Oh berarti si gitaris yang bawa cover itu bukan
dia nggak karya. Kalau memang itu karyanya dia baru bisa dibilang ya dia punya karya dari situ kan. Tapi kalau maksudnya gini, kalau dia hanya sekedar pengen bermain, ya sebetulnya sah-sah aja ya. Gue tuh bisa banget punya teknik jadi tinggi nih gitu. Oke. Iya kan? Iya. Gak masalah sebetulnya gitu ya. Oke. Silakan aja. Silakan aja. Ya cuman kalau buat gue pribadi punya kemampuan seperti itu, ya kenapa nggak ditambahin lagi nih dengan karya lu seperti apa gitu. Maksudnya nggak usah bawain lagu orang, nggak usah ngerombak lagu orang, tapi mending bikin lagu Nggak apa-apa. sendiri. Nggak juga, bawain lagu orang nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Oh gitu. Silahkan aja gitu. Silakan Cuman aja. alangkah lebih baiknya selain itu bikin juga lah karyanya. Gitu. Oke. Gitu sih. Artinya original. Original karyanya dia tuh harus ada juga lebih enak lagi kan. Oke. Jadi dia juga punya pengakuan, gue bukan hanya drummer jago nih, ini band gue nih. Oke. Ini Gue juga karya punya gua. band nih. Ini karya gue. Gitu. Atau ini solo gue nih, ini karya gue. Gitu. Ya esensinya seniman kan berkarya kan. Walaupun itu cuma di depan kamera, di reels, di sosmed. Sebetulnya itu juga udah bisa dibilang karya ya. Iya. Itu juga udah bisa dibilang karya gitu. Cuman karya yang lebih spesifik lagi kan karya original yang dari idenya dia, dari nada yang belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya. Dia tuangin ke situ gitu. Dituangin ke situ. Dan dia nulis lirik sendiri. Lirik sendiri kayak gitu. Itu sih. Ya kalau cover juga karya sebetulnya. Kita juga kayak gini juga ini karya kan. Oh iya, ini karya juga ya. Oh iya, ini karya juga. Karya Cakra sebetulnya. Oke. Gitu sih. Oke, artinya karya itu bawain lagu orang pun itu juga salah satu karya. Tapi dia memilih untuk seperti itu. Iya. Ya itu hak masing-masing sebetulnya. Terus kalau dapat duit dari situ kan? Nah itu yang lain cerita. Iya, soalnya ada juga tuh yang nggak minta izin lah. Nah itu sih, kalau itunya setuju. Maksudnya ya dengan cover apa misalnya dapat nilai lebih dari situ, harusnya sadar juga dong gitu ya. Ini karya aslinya penciptanya siapa nih? Harus izin dulu atau gimana dulu mungkin gitu. Jangan jadi dinikmati sendiri dengan memanfaatkan yang kayak gitu-gitu gitu. Ya soalnya kalau gue kan kemarin kan bikin metal cover itu udah 1 album tuh gue bikin. Oh ya sebelum gue bikin gue izin dulu kan. Ada yang BK juga izin sama Kang Agung, ada yang pas band juga. Iya betul. Iya betul. izin dulu. Iya itu. Minimal harusnya ada lah sowan-sowannya. Bahas aja ada lah gitu ya. Iya sih. Iya. Gitu, itu juga cover kan dan karya buat gitu. Oke. Nah ini Kang Agung ini kalau misalnya kita cuma ngobrol doang kayaknya nggak seru ya. Kalau gitu sebelumnya kita minum dulu Kang. Oke. Ya. Mungkin haus kayaknya. Aduh. Oke, minum ya. Iya. Ini nggak ada sponsor ya. Nah sekarang di sesi berikutnya gue undang gitaris. Jangan sampai kita cuma ngobrol-ngobrol doang padahal dia gitaris. Ini harus dibuktikan. Ayo kita setting-setting dulu. Oh gitu. Nah ini ada beberapa gitar yang Kang Agung mau pakai yang mana nih? Bebas. Ada Les Paul, ada Eski, ada Fernandes. Pakai tremolo. Boleh. Boleh. Yang paling deket ini boleh. Oh yang paling dekat lah ya. Oke, season kali ini gue akan ngajarin Kang Agung. Gila. Oke Kang, mau main lagu apa nih? Persis yang gue ajarin. Sama ya? Sama, nggak salah. Tadi ada yang lupa dikit yang Itu tadi ada sedikit.
Kapan lagi ngerjain Kang Agung? Tahu ini Kang. Aduh. Main apa nih Cak? Yuk bareng yuk. Ayo. Kita nge-jam. Thank you Kang Agung. Sama-sama Cak, terima kasih. Sukses selalu ya Cak ya. Sehat-sehat, sukses selalu, sukses juga buat podcastnya Thank you, thank you. dan karir musiknya tentunya. Thank you Kang Agung sudah datang di sini. Sukses terus, sehat terus. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye.